The valley of decision, lembah keputusan. Ayat temanya sepanjang 1 tahun ini, saya kira belum terlambat kalau saya menjelaskan sebentar tentang kitab Yoel. Ya, the years of decision diambil dari Yoel 3 ayatnya yang ke-14. Saya mintakan sebentar. Yoel 3 ayatnya yang ke-14. Tadinya saya nggak mau bawakan yang ini, tapi saya... Bisakah Yoel 3 ayat 14? Oke, ini ayat tema kita sepanjang 1 tahun. Jadi kita harus mengerti ini dulu agar kita nggak bingung sepanjang 1 tahun ini kok tipe khotbahnya seperti itu. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat harinya Tuhan. Di lembah penentuan. Teman-teman boleh baca kitab Yoel. Kitab Yoel ini hanya terdiri dari 3 pasal. Yoel 1, Yoel 2, Yoel 3. Lebih lama makan cireng dibandingkan dengan baca 3 pasal ini. Ya, jadi jangan lupa baca dulu kitab ini semua. Yoel 1, Yoel 2, Yoel 3. Pastikan jangan tidur dulu hari ini, malam ini sebelum baca kitab Yoel 1, Yoel 2, Yoel 3. Biar 1 minggu ke 1 tahun ini kita nggak bingung. Ya, nah saya pelajari kitab Yoel. Kitab Yoel ini bercerita tentang hati Tuhan yang cemburu. Kitab Yoel ini berbicara tentang tangan Tuhan yang perkasa, yang cemburu dengan umatnya. Tangan Tuhan yang perkasa, yang penuh kasih, yang ingin mencurahkan berkat kepada umatnya, walau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tujuan dari kitab Yoel ini adalah kitab pertobatan. Di dalamnya kita melihat tentang hari Tuhan. Dan setelah saya baca berulang-ulang kitab Yoel 1, 2, 3, berulang-ulang, saya merasakan kita hidup tepat di zaman yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahkan di Yoel 2, kita mundur sebentar. Yoel 2 ayatnya yang ke-12 dulu mungkin ya. Yoel 2 ayatnya yang ke-12. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, sekarang juga, now in this day, berbaliklah kepadaku, kata Tuhan, dengan segenap hatimu. Kalau selama ini kita berjalan dengan kemaunya kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, berbaliklah kepadaku, kata Tuhan, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu, menyesali tahun-tahun kita yang kilat ketika kita jauh dari Tuhan. Ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Mengoyakkan pakaian itu tanda pertobatan. Tetapi yang diinginkan Tuhan lebih dari cuma sekedar seremonial. Tuhan menginginkan kita koyakkan hati kita. Hati yang betul-betul hancur di hadapan Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Nggak ada yang lebih mengasihi kita, nggak ada yang lebih menyayangi kita dibandingkan Tuhan. Percaya kepada saya. Apalagi yang muda-muda, yang masih pacaran. Dek, aku mengasihimu dengan segenap hatimu. Bohong.
bohong. Percaya aja itu gombal. Yang mengasihi kita dan menyayangi kita itu cuma Tuhan kita. Cuma masalahnya kita itu nggak mau nurut sama Tuhan. Ya kita lanjut dulu lah ya. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sabar Tuhan itu menunggu bertahun-tahun untuk kita bertobat. Dan hari ini tibalah waktunya kita mengoyakkan hati kita itu dan bertobat di hadapan Tuhan. Lembah penentuan berbicara tentang tangan Tuhan yang menghancurkan bangsa-bangsa yang congkak. Orang sombong itu dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri. Itu lembah penentuan. Jangan sampai kita berada di dalam lembah itu, karena kita tidak akan berkuasa menghadapi tangan Tuhan yang perkasa. Tuhan penuh kasih setia, Tuhan panjang sabar. Until now, sampai hari ini dia masih tunggu Anda dan saya. Dan ia menyesal karena hukumannya. Hatinya lembut, hatinya peka, hatinya menginginkan kebahagiaan. Satu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dia gak inginkan yang lain. Dia cuma pengen kita bahagia. Tuhan pengen kita diberkati, pengen kita penuh dengan sejahtera, penuh dengan sukacita, berlimpah puji-pujian. Itu saya tadi bilang, abang ini nekat orang dia. Udah tahu mobil kerja, slow aja mukanya, yakin aja bisa sampai ke Cipanas Cianjur tepat waktu nggak telat. Kenapa sih abang tenang? Apa yang saya takutkan? Walaupun batu itu tak beranjak, sepanjang Yesus masih ada di sini, batu itu bisa diubah sama Tuhan jadi peyem, hancur. Nggak ada masalah kita sepanjang kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Baik, kita lihat PowerPoint saya. Ini oleh-oleh pagi, ya. Ya, ada peyem, batu jadi peyem. Iya. Oke. Jadi, ketika kita melihat kitab Yoel ini, Tuhan sedang mengambil keputusan apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tuhan adalah pribadi yang menggerakkan sejarah dunia. Tidak ada satu pribadi pun yang terlepas dari tangan Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan sejarah dunia, maka Tuhan juga menggerakkan sejarah kehidupan kita. Karena Tuhan yang menggerakkan sejarah kehidupan kita, hidup kita ini perlu selaras dengan Tuhan. Hidup kita ini mesti bekerja di mana Tuhan bekerja. Hidup kita ini mesti ikut apa yang Tuhan putuskan. Kebayangkan kalau seorang tua, seorang mama, anggaplah seorang mama, dia mau pergi ke pasar, tapi anaknya mau pergi ke lapangan bola. Anaknya yang kecil mau pergi ke lapangan bola. Itu anaknya bakal cilaka atau selamat? Anaknya yang baru belajar jalan. Jadi kalau kita masih belajar, kalau mama pergi ke pasar, kita harus ikut ke pasar. Kalau kita mau mama kita pergi ke sekolah, kita harus pergi ke sekolah. Kemanapun orang tua kita pergi, ke sanalah kita berjalan. Dan percayalah, saya bukan orang yang suka-suka dengan berkat. Tapi ketika saya baca kitab Yoel, saya kembali tertegur bahwa ternyata berkat dari tahun-tahun yang hilang itu akan Tuhan kembalikan kepada kehidupan manusia. Amin. Bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti kehendak Tuhan? Lihat lagi di Yoel 2 ayatnya yang balik lagi ya.
Yoel 2 ayatnya yang ke-28. Wow. Ini penting. Kitab Yoel adalah kitab seruan untuk pertobatan tentang datangnya hari Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja itu bukan hanya perintah-perintah, tetapi Tuhan memerintahkan sesuatu, Dia beri kemampuan. Oke? Hari Tuhan. Judulnya adalah Hari Tuhan. Yoel 2 ayat 28. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kepada semua manusia. Coba lihat kiri kanannya, manusia enggak? Coba tanya lagi, lu manusia enggak? Manusia kan? Kalau dia manusia pasti Tuhan curahkan rohnya. Ini janji Tuhan, ya. Nah ini lagi, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuatan. Yang bernubuat hanya anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang di tengah-tengah, tidak laki, tidak perempuan, itu tidak akan pernah diberkati Tuhan, apalagi bernubuat. Itu bakal dikutuk. Makanya kalau kita setengah laki-laki, setengah perempuan, bertobatlah. Siapa sini yang laki-laki? Angkat tangan. Iya, ada yang nggak yakin laki-laki. Siapa yang sini laki-laki? Iya, yang setengah-setengah bertobatlah gitu ya. Oke. Apa lagi? Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi jangan dibilang tua kita nggak kepake lagi. Oh no. Yang tua bakal dapat mimpi. Tapi mimpinya apa dulu? Kalau mimpi ketabrak truk, mimpi jatuh dari pohon, itu bukan yang itu dimaksudkan. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi bagi kita semua, yang laki-laki dan yang perempuan, mau tua, mau hamba, semuanya akan dicurahkan roh Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri, di dalam hidupku ada roh Tuhan. Di dalam diriku ada roh Tuhan. Roh itulah yang membuat kita mampu untuk mengambil keputusan-keputusan tepat dalam hidup ini. Saya mau kesaksian tapi waktunya nggak cukup ya. Nanti saja kita lihat, masih ada tersisa waktu ya. Kita akan PowerPoint saja. Wih, masih panjang. Ternyata saya masih setengah jam di sini ya. 2 jam, oke. Baiklah kalau dengan demikian, gaskan. Yang pertama, yang ingin saya bagikan adalah hikmat ilahi dalam pengambilan keputusan. Ayatnya ada di Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, dan saya yakin 100% bahwa di antara kita semuanya ini kekurangan hikmat Tuhan. 100% Anda dan saya kurang hikmat Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan. Nanti akan kita lihat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Dalam terjemahan aslinya, hendaklah ia mengemis kepada Allah.
meminta dengan sungguh-sungguh agar hikmat Tuhan itu ada dalam diri kita, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil dalam hidup ini. Selanjutnya, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua dengan murah hati. Artinya Tuhan itu nggak tahan berkatnya. Dia akan curahkan semuanya dalam kehidupan kita. Bukan karena apa yang kita pantas kita terima, tetapi karena kemurahannya. Seorang kisah Napoleon yang memberikan tanah yang besar sekali kepada seorang petani yang miskin. Dia berikan tanah pertanian yang luas dan besar beserta kebun-kebunnya kepada seorang petani miskin. Dan petani miskin ini bilang, aduh Pak Napoleon, siapa sih saya ini yang pantas menerima pemberian yang besar ini? Napoleon berkata, aku memberi bukan karena kepantasanmu, tetapi bukan apa yang pantas kamu terima, tetapi apa yang pantas aku beri. Nah, kan maksudnya, kalau yang pantas kita terima, kita bisa terima kecil, tetapi apa yang pantas dari Tuhan itu adalah sesuatu yang besar. Jadi hikmat yang akan Tuhan berikan itu kagak tanggung-tanggung, betul-betul hikmat surgawi yang bisa memampukan kita untuk terus naik dalam kehidupan ini. Amin. Nah, makanya kita minta kepada Tuhan dengan tidak membangkit-bangkit. Baru beberapa hari Petrus menyangkal Tuhan, melihat ketemu sama Tuhan Yesus di pantai. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Jawab Petrus, iya Tuhan, aku mengasihimu. Terus jawab Yesus apa? Untungnya Yesus orang Yahudi. Kalau dia orang Batak, muncung kau itu. Baru kemarin kau sangkalin aku ya. Kau bilang kalau kau mengasihi aku kan. Tapi Tuhan kita gak mengungkit-ungkit. Dia bilang gembalakanlah domba-domba. Sama dengan kita juga. Kata tidak mungkin bangkit-bangkit ini artinya adalah Tuhan akan memberi secara instan, secara kontan, secara langsung kepada setiap kita. Amin. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita perlu hikmat ilahi. Kita lihat dulu sebentar ya. Hikmat. Ada 3 macam hikmat. Ya. Sebenarnya ada banyak sih di dekat rumah saya juga ada namanya Pak Hikmat. Hikmat Wahyudi, tapi bukan itu yang dimaksudkan ya. Ini hikmat manusia. Ayatnya lihat nanti di Pengkhotbah 1 ayat 9, Pengkhotbah 3 ayat 19, 20 dan seterusnya ya. Hikmat manusia adalah hikmat yang kita peroleh melalui buku. Baca buku. Kita sekarang kan sering udah lupa sama buku. Udah jarang baca-baca. Yang berikutnya, pengalaman. Masih muda. Pengalaman kita tentu masih kurang. Hikmat manusia kita berarti masih belum ada apa-apanya. Pengamatan. Dan kita nggak pernah mengamat-amati. Makanya hikmat kita itu betul-betul hikmat yang lemah. Sifat hikmat ini, hikmat manusia ini, sangat dipengaruhi oleh filsafat. Dan dewanya atau yang disembah adalah tradisi, pendidikan dan logika. Makanya dapat saya pastikan hikmat kita sangat rendah karena pendidikan kita juga rendah. Sampai di sini ya satu.
Tamat S1 ada? Enggak. Yang tamat S2 ada kan? Nggak ada kan? Yang pendidikan kita masih rendah, belum berhikmat. Siapa yang bisa tamat S3? Apalagi S3? Berarti di Rok Jabar yang paling berhikmat siapa? Iya, Profesor Bob Foster. Cuma dia, berarti kita harus belajar lagi. Ya, hikmat manusia kita juga masih sangat rendah. Ya, hikmat manusia ini pelin-pelan, ngikut orang, ngikut yang sana kayak gini kita ngikut, yang sini kayak gitu ngikut. Fokusnya bukan pada hal-hal yang hakiki, tapi fokusnya kepada hal-hal tentang ketenaran, kepuasan dan seterusnya. Tapi kita nggak akan belajar itu. Yang berikutnya, hikmat dunia atau hikmat iblis. Ya, gambarnya rada serem ya. Tadinya ada yang lebih serem lagi, cuma saya pernah ditegur, itu mah gambar-gambar iblis kayak gitu jangan dipakai di PowerPoint. Ya, ini rada seni-seni sedikit gitu ya, gambar-gambar pitato gitu ya. Nah, ini dia ayatnya, baca 1 Korintus 2 ayat 6, Efesus 6 ayat 2. Rasul Paulus menggambarkan hikmat iblis ini, hikmat dunia ini adalah hikmat para penguasa zaman ini. Alkitab mengungkapkan bahwa hikmat para penguasa zaman ini mengacu kepada kebijaksanaan iblis. Bukan ya, kebijaksanaan iblis itu, iblis tidak akan tampil serem gini, enggak. Ini iblis itu gambarannya. Tapi kalau dia tampil menggoda kita, enggak kayak gini. Kalau memang iblis serem kayak gitu, kayak suster ngesot gitu, begitu melihat aja kita udah kabur, genderuwo. Enggak, itu mah enggak kayak gitu. Iblis itu cantik tuh, tinggi, putih, seksi, rambutnya melambai, bahasanya lembut. Iblis itu ganteng, tinggi, gede, six pack, wangi badannya cuy, rambutnya rapi, kaya, anak tunggal, hartanya banyak, bapaknya udah sakit jantung gerak. Nah, pada mau siapa tuh? Nah, lu mau sama iblis yang model kayak gitu? Iblis gak akan menyeramkan, enggak. Iblis tuh manis, indah, tapi dia menuntun kita kepada maut. Jadi segala sesuatu, setiap hikmat yang menentang hikmat Allah adalah hikmat iblis. Iblis mengajarkan tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Iblis menyetarakan kesetaraan gender. Boleh aja, siapa bilang gua harus menikah dengan laki-laki? Sama perempuan gua bisa nikah? Itu hak. Makanya mereka mengizinkan pernikahan sejenis. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan siapa namanya? Pertama, Adam dan, bukan Adam dan Joni kan? Tetangga saya ada namanya Joni Manurung. Hikmat iblis. Hati-hati, hikmat iblis ini biasa dipakai di sistem politik. Manis kelihatannya depannya, saya berdiri demi rakyat, padahal korupsi. Ya, nah nanti kita lihat lah. Nanti saya kepleset lagi. Oke? Nah, hikmat yang ini aja. Hikmat ilahi, ya. Hikmat ilahi itu, ini bukanlah suatu yang kita dapat dari sekolah. Bukan. Kita mau sekolah setinggi apapun, hikmat ini gak dapat. Ya,
pengetahuan, buku dan metode ilmiah. Enggak, hikmat ini tidak dapat di sana. Hikmat ini jauh lebih tinggi. Hah? Hikmat ilahi, wow, ini keren bahasanya. Tidak dapat dan tidak berubah. Dia tidak berubah. Laki-laki menikah dengan perempuan, satu laki-laki menikah dengan satu perempuan. Jadi saya tidak akan pernah punya dua istri. Bebas-bebas aja, itu mereka. Itu siapa tadi? Iblis. Hikmat Tuhan tetap tidak berubah. Satu laki-laki menikah dengan satu perempuan, maka satu laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ayah dan ibunya, dan bersatu dengan satu istrinya. Bukan menikah, bermenyatu dengan istrinya. Jangan dirubah-rubah. Itu agama sono yang ubah-ubah. Mau satu mau dua? Nah, satu aja. Kalau satu tetap di sini, kalau dua ke sono loh. Tidak berubah serta tidak dapat dibuktikan salah. Hikmat ilahi itu selalu benar adanya. Dan kalau hikmat itu ada dalam diri kita, maka hidup kita ini penuh dengan kebenaran. Bukan karena kita, tetapi karena hikmat itu. Dan hikmat Tuhan itu kalau di kitab Amsal dikatakan bahwa dia adalah merupakan seorang pribadi. Nanti akan kita lihat apakah sifat dari hikmat ilahi ini. Dari Yakobus 3:16, Korintus 2:14 dikatakan Rasul Yakobus menggambarkan hikmat ini pelan-pelan saja. Hikmat yang mencari kedamaian, bukan kesuksesan. Bukankah kita di-drive yang muda-muda menjadi sukses dalam kehidupan ini, menjadi berhasil dalam kehidupan ini? Itu hikmat dunia. Tetapi hikmat Tuhan berkata, kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Itu lebih penting. Lebih penting damai dibandingkan sukses. Untuk apa sukses? Kalau nanti kita akan berakhir di neraka. Ya, kita bicaranya seperti ini ya. Oke. Kesuksesan tidak ditentukan oleh berapa banyak uangmu. Kesuksesan tidak ditentukan oleh berapa tinggi jabatanmu. Kesuksesan tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuasaanmu. Kesuksesan tidak ditentukan oleh seberapa besar pengaruhmu. Kesuksesan ditentukan oleh kita menyelesaikan misinya Tuhan atau tidak. Kita menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita atau tidak. Anda tahu ini apa? Handphone aja cuy. Buka handphone cuy. Oke. Dia diciptakan untuk apa? Komunikasi. Kalau seandainya saya dikejar anjing gila terus kena herpes lagi, apa namanya, rabies, saya dikejar, saya nggak punya apa-apa selain handphone, makanya saya nggak penting handphone saya. Ini itu prakteknya sih ya. Ada anjing, saya lempar, daripada saya digigit, saya lempar, pelan mati dia kan, anjing itu pingsan. Udah sukses nggak ini? Handphone ini sukses kah? Sukses kah? Terus saya dekatin anjing itu setengah pingsan. RW cuy. RW aja yang ketawa berarti tawa apa itu RW ada. Sukses kah handphone ini? Dia tidak sukses. Karena dia sukses hanya ketika dia bisa dipakai untuk berkomunikasi. Begitu juga Anda dan saya. Ketika kita bisa hidup di dalam kedamaian, itulah kesuksesan kita yang sejati. Amin. Lanjut. Cepat-cepat nonton waktunya sepanjang. Terus hikmat ini
menunjukkan dirinya dalam kesediaan untuk mengalah kepada orang lain. Mengalah. Waktu saya sedang mempersiapkan khotbah ini, badan saya capek, sakit, capek sekali. Sampai poin terakhir itu saya pending. Tiba-tiba istri saya dong bilang, kakiku sakit. Itu laptop saya tutup. Sakit kenapa? Bengkak kukunya. Jadi, iya. Saya langsung mengambil perlengkapan pedicure, medicure. Letakkan kakiku di sini saya. Udah, saya rawat, saya bersihin puteknya, saya rawat, saya bersihin, saya obati. Karena saya mau mengalah untuk kepentingan istri saya. Siapa yang di sini punya istri? Ragu-ragu. Yang punya istri, takut. Udah laku juga, sok-sok masih lajak. Yang punya istri, rawat tuh istri, mengalah, jangan lu egois. Yang punya suami, jangan cepet-cepet diangkat, ya kan? Mengalah para pasangan kita ya, dilatih di rumah, biar nanti nggak susah ke gerejanya. Kan kenapa di gereja banyak orang berantem? Banyak orang berantem, banyak orang tersinggung. Kenapa? Tahu? Tahu kenapa? Kenapa di gereja banyak orang berantem? Karena kerjaannya tiap hari berantem di rumah. Jadi begitu berantem di gereja itu gampang. Bener ya? Banyak orang yang egois di rumah. Makanya di gereja banyak orang yang egois. Kenapa? Sudah dilatih di rumah. Tapi nanti lagi bukan ya, nanti aja ya kalau pranikah ya cuy ya. Siap-siapin mau ikut. Sebuah kontras yang tajam, beda sekali dengan ambisi untuk mempromosikan diri sendiri. Kita mengalah bukan untuk mempromosikan ini saya loh, untuk kita maju, bukan. Berikutnya, hikmat ini murni, bukan murni Sumiati, bukan. Murni itu artinya pure. Lo melayani dengan motif yang murni, bukan ada udang di balik batu. Kalau ada cowok yang bilang, percayalah deh, abang akan setia, belum tentu murni. Nah, hidup kita itu perlu murni. Kata murni di sini artinya adalah tidak terkontaminasi oleh apapun juga, termasuk oleh dosa-dosa tersembunyi. Tidak, waktunya mepet. Serta membantu kita menjalani hidup yang kudus, ya. Makanya kita perlu hikmat ilahi itu ada dalam diri kita. Dan hikmat sejati atau hikmat ilahi, hikmat yang murni itu akan selalu konsisten dengan firman Allah. Ya, sederhananya seperti itu. Pada mulanya adalah Yohanes. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Baca dua ayatnya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Jadi kalau jiwa kita lesu, jiwa kita gundah gulana, jiwa kita galau, jiwa kita bete, kita perlu firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Peraturan-peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat. Oh, pengen hikmat? Baca firman Tuhan kepada orang-orang yang tak berpengalaman. Kok jarang yang suami istri ya duduknya yang depan? Udah, dia lagi ngobrol biar aja. Sering ngobrol sama. Hah? Sering? Sebulan sekali atau 3 bulan sekali? Hah? Jangan? Gak maksudnya? Lu kebayang gak kalau suamimu 3 bulan sekali itu baru ngomong satu rumah? Hah? Enggak kan? Tiap hari ngobrol kan? Aku tiap hari ngobrol loh sama istriku. Dan yang paling aku tunggu itu adalah WA istri. Walaupun satu rumah, nunggu WA dari itu. Notifnya itu loh, I love you, love. Peluk sayang. Aku juga gitu. Love you sayang, gitu kan. Dan pokoknya indah. Jadi kalau aku pulang ke rumah, masuk ke rumahku, tinggal buka pintu, masuk ke dapur, ada makanan, tinggal aku ambil kan. Kenapa? Ngobrol cuy. Tapi kalau bapak maaf, bapak tiba-tiba masuk ke rumah saya, masuk ke rumah, ketemu istri saya, diusir pak, apalagi bapak mau makan. Kenapa? Bapak gak pernah ngobrol sih sama istri saya. Kenal juga kagak. Makanya di sini lu jangan sok pede dah. Lu ngakunya Kristen, baca Alkitab kagak pernah. Terus nanti mati sok pede. Halo Yesus. Yesus bilang, siapa ya? Jemaat Cianjur. Siapa ya? Lu gua melayani lo Tuhan. Hujan-hujan hari Minggu tuh gua datang. Gua melakukan mukjizat lo Tuhan. Gua berdoa, orang yang lumpuh bisa mendengar. Bilang, biasa aja kan ini. Lu siapa? Masalahnya lu siapa? Gua kagak kenal. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ketika kita baca Alkitab, kita sedang ngobrol sama Tuhan. Jangan sok pede hidup ini. Kalau kau nggak baca Alkitab, dapat aku pastikan kehidupan pasti akan gagal. Cewek-cewek yang cantik-cantik, kalau ada cowok datang kepadamu, PDKT, mau nembak kau, tanya dulu, kau sudah selesai belum dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau belum, selesaikan dulu, baru kau PDKT sama aku. Itu baru cewek yang punya harga diri. Jangan mentang-mentang keren sedikit, harga diri. Aduh, berat. Lanjut Amsal 26. Sebab Tuhan memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Yang keluar dari mulut Allah adalah firman Allah, dan firman Allah itu ada di dalam Alkitab. Alkitab itu 100% firman Tuhan. Masalahnya adalah Anda terlalu sombong untuk tidak membaca Alkitab. Kau menganggap hidupmu sudah cukup tanpa firman Tuhan. Bahkan kau merasa kau lebih hebat dari Tuhan. Tuhan harusnya kan kayak gini. Emangnya kau menasihati Tuhan? Harusnya kan nggak ada batu tadi Tuhan, nggak gerasuk gini mobilku rusak, nggak apa. Emangnya kau mau menasihati Tuhan? Kau terlalu sombong untuk tidak membaca firman Tuhan. Orang sombong menurut kitab Yoel akan diremukkan oleh tangan Tuhan. Matilah kau. Hati-hati,
Baca tuh firman Tuhan. Hikmat sejati dan peran Roh Kudus. Makanya dari di kitab Yoel, tiba waktunya aku akan mencurahkan Rohku kepada setiap manusia. Itu dimulai dari kisah para rasul. Pencurahan Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ingin tinggal diam di dalam diri kita. Bukan Tuhan yang ada di atas, yang ingin menghakimi kita, dan menghakimi kita. No, Tuhan itu yang kita sembah. Dia ingin tinggal diam di dalam hidup kita, memakai hidup kita sebagai representatif atau perwakilan dari kerajaan Allah, kerajaan sorga ada di muka bumi. 1 Korintus 2 ayat 10-12, firman Tuhan berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Roh di situ adalah Roh Kudus. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11. Siapakah gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Apa yang ada dalam diri Willy hanya Willy yang tahu. Ngapain dia kemarin sore, ngapain dia tadi malam, kita tidak akan tahu. Tapi dia tahu. Kenapa? Karena roh dia akan bersaksi. Betul? Apa yang ibu makan kemarin sore, mungkin saya nggak tahu, orang saya nggak lihat, tapi ibu tahu kan? Malam tadi makan apa tahu? Iya, hanya ibu yang tahu. Orang lain nggak tahu karena nggak diajak makan. Coba ibu ajak makan pasti tahu, iya kan ya? Betul. Bahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, hanya kita yang tahu. Hari ini nggak tahu apa yang kau mimpikan, apa cita-citamu, tapi kau tahu apa yang jadi kerinduanmu. Betul? Orang lain nggak tahu apa yang kau takutkan, tapi kau tahu apa yang kau takutkan. Mungkin kau takut kecoa, mungkin kau takut kalajengking, aku nggak tahu. Semua nggak tahu, tapi kau tahu. Begitu juga dengan roh Allah. Apa yang diinginkan Allah, apa yang dirindukan Allah, hanya Roh Kuduslah yang tahu. Dan roh itu tinggal diam. Roh itu sedang mengetuk hatimu hari ini. Dia ingin tinggal diam di dalam dirimu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan hikmat kepada kita, untuk memberikan tuntunan, bahkan memberikan kuasa kepada kita. Kita, ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, apalagi roh iblis, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan roh Allah itu hadir saat ini di sini, mengetuk hatimu. Maukah kau bertobat, mengoyakkan hatimu, membuka hatimu, agar roh itu bisa masuk dan menuntun hidupmu. Maka poin yang berikutnya yang paling penting adalah God bless you. Artinya khotbahnya sudah selesai. Apa yang kita pelajari hari ini? Hikmat ilahi dalam pengambilan keputusan.